Lo tahu gak sih? Demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Jakarta emang selalu bikin heboh. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, bikin kemacetan di mana-mana, dan jadi trending topik di semua sosmed. Tapi di balik semua itu, ada cerita yang lebih dalam dan fakta yang perlu lo tahu. Stay tuned sampai habis ya. Jadi gini guys, demonstrasi mahasiswa di Indonesia itu bukan hal baru. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang, mahasiswa selalu jadi garda depan perubahan sosial dan politik. Mereka sering turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya soal kebijakan yang dianggap tidak berpihak ke rakyat. Tapi apa sih yang bikin gerakan mahasiswa selalu menarik perhatian dan kadang bikin pemerintah panik? Nah ini yang perlu lo paham, demonstrasi mahasiswa di Indonesia itu punya sejarah panjang dan sering punya dampak signifikan. Dari peristiwa 1998 yang berhasil mengubah arah politik Indonesia, sampai berbagai aksi damai lainnya yang berhasil menyuarakan aspirasi publik. Mahasiswa punya kapasitas untuk riset dan analisis yang bisa menyampaikan tuntutan dengan terstruktur dan berbasis data. Banyak orang ngira mahasiswa demo cuma karena ikut-ikutan tren atau biar viral di sosmed. Ada juga yang bilang mereka gak ngerti politik dan cuma jadi boneka politikus. Eits, ini asumtion yang perlu dilurusin. Faktanya, tuntutan yang mereka angkat itu seringkali berdasarkan riset dan data ekonomi yang udah mereka kumpulin berbulan-bulan sebelum aksi. Jadi begini guys, mahasiswa emang punya alasan kuat dan terstruktur dalam menyuarakan aspirasinya. Tuntutan mereka itu soal perbaikan kebijakan yang konkret, bukan omong kosong. Mereka biasanya menuntut kebijakan ekonomi yang lebih berpihak ke rakyat, keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Efek dari aksi demonstrasi mahasiswa itu biasanya langsung terasa di berbagai aspek. Pertama, bikin heboh media sosial dengan hashtag yang nongol di semua platform. Kedua, pemerintah biasanya langsung give response dengan statement resmi. Ketiga, kebijakan yang dituntut sering jadi pembahasan serius di parlemen dan ruang publik. Jangka panjangnya, gerakan mahasiswa seringkali berhasil influence perubahan kebijakan. Historinya buktiin, tekanan dari jalanan emang bisa mendorong pemerintah untuk duduk bersama dan membahas aspirasi publik. Jadi meskipun tidak selalu langsung menghasilkan perubahan, suara mahasiswa punya power untuk membuka dialog dan mengangkat isu-isu penting ke permukaan. Ada sudut pandang unik yang perlu lo pikirin. Mahasiswa yang demo itu umurnya rata-rata 20-22 tahun. Mereka adalah generasi muda yang punya perspektif berbeda tentang kondisi ekonomi dan kebijakan. Mereka tumbuh di era dengan tantangan ekonomi tertentu dan seringkali punya kekhawatiran tentang masa depan mereka sendiri. Sekarang kita lihat angka-angkanya. Demonstrasi mahasiswa biasanya melibatkan ribuan peserta dari berbagai universitas. Mereka datang dari berbagai kota dan provinsi dengan ongkos sendiri. Durasi aksi bisa berlangsung selama berjam-jam, dan dampaknya bisa afek lalu lintas dan aktivitas ekonomi di area sekitar. Reaksi publik itu campur aduk banget. Di satu sisi, banyak yang support dan admiration banget sama keberanian mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Tapi ada juga yang kritik dengan berbagai alasan. Netizen dari berbagai daerah biasanya excited karena merasa ada yang voice out untuk aspirasi mereka yang selama ini dianggap kurang terdengar. Tentunya kontroversi gak ada absennya. Ada yang tuduh demo ini disponsori pihak tertentu. Ada pula yang bilang mahasiswa dibayar buat turun jalan. Isu-isu seperti ini sering beredar di grup-grup WhatsApp dan sosmed. Kita perlu pikir kritis soal ini, gak boleh langsung percaya sama satu narasi aja tanpa verifikasi. Kalau lo, kasus serupa sebenarnya udah pernah terjadi di berbagai negara. Di Chili, mahasiswa juga turun massal soal biaya pendidikan yang mahal. Di berbagai negara lain, gerakan mahasiswa juga sering jadi motor penggerak perubahan. Indonesia gak sendirian dalam menghadapi fenomena ini. Ini menunjukkan generasi muda di seluruh dunia sedang aktif menyuarakan aspirasinya. Dan ini yang perlu lo pikirin, demonstrasi mahasiswa itu adalah bagian dari demokrasi. Hak untuk menyampaikan aspirasi secara damai adalah bagian dari hak berpendapat yang dijamin konstitusi. Meskipun Sometimes bikin ribut dan gak nyaman,
gerakan mahasiswa seringkali berhasil membawa isu-isu penting ke diskurse publik. Jadi setelah semua ini, apa yang harus lo simpulkan? Demonstrasi mahasiswa itu adalah representasi dari aspirasi generasi muda yang punya keberanian untuk speak up. Mau gak mau, pemerintah perlu duduk bareng sama mahasiswa dan dengerin aspirasinya. Karena di era sekarang, suara anak muda itu penting untuk membentuk kebijakan yang lebih baik. Nah, gimana menurut lo guys? Lo termasuk yang support aksi mahasiswa atau ada pandangan lain? Jangan lupa komen di bawah ya. Terus share video ini biar lebih banyak orang tahu perspektif yang berbeda. Kalau lo suka konten kayak gini, langsung subscribe dan nyalain lonceng notifications biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya.